Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali pada hari ini. Saya percaya saudara sekalian bersukacita. Mari kita teguhkan kepala kita. Kita mau masuk dalam saat teduh. Mari kita mulai ibadah pada hari ini. Tuhan, kami rindu dekat padamu Tuhan. Hari ini kami mau datang. Kami mau menyembah Tuhan. Kami ingin membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami memandang wajah-Mu dan selanjutnya kami ingin sampai kepada-Mu Tuhan. Tuhan berkati pada hari ini juga Tuhan, supaya dapat berjalan dengan lancar. Tuhan tolong pimpin, Tuhan tolong campur tangan dan Tuhan tolong hari ini tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kita hari ini dapat bertemu dan kita mau memuji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian, jadikan aku indah.
Mari kita berdoa, saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu. Kami memohon pimpinan-Mu Tuhan, setelah Engkau juga menolong kami dalam puji-pujian. Kau akan menolong kami untuk kami bisa mendengar firman-Mu, pengertian dari Engkau yang sangat kami perlukan untuk kami bisa lakukan dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi ya, seluruh jemaat GPPI Sejahtera pada khususnya ya, dan juga seluruh pemirsa dimanapun saudara berada. Pada umumnya kita memasuki tanggal 20 Maret 2022 ya, kita akan masuk di dalam firman Tuhan dengan tema melampaui musim. Ya, seperti kita tahu, di dalam kehidupan kita di dunia ini tidak ada satupun yang tetap, tapi semuanya berubah. Ya, kita melihat bahwa bumi berputar pada porosnya dan juga mengitari matahari. Yang itu kita tahu semua. Nah, perputaran bumi pada porosnya ini mengakibatkan ya, siang dan malam. Jadi rotasi bumi ini membuat adanya siang atau malam. Dan di Indonesia khususnya, angin muson barat itu akan menghasilkan atau akan menyebabkan adanya musim hujan. Sedangkan angin muson timur itu akan menghasilkan musim kemarau, ya, akan menyebabkan musim kemarau. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau tidak terjadi perubahan musim, ya, hujan terus menerus atau kemarau terus menerus, ya, betapa menderitanya hidup ini. Demikian pula ketika tidak ada siang, ya, malam, ya, kita juga kesulitan. Atau hanya siang saja. Kapan kita beristirahat? Ya, jadi memang dunia ini Tuhan ciptakan ya dengan adanya siang, adanya malam, adanya musim hujan, adanya musim kemarau, itu untuk kebaikan kita semua. Jadi intinya ada perubahan. Dan kita tahu perubahan musim sebenarnya memberikan banyak keuntungan. Karena bumi membutuhkan waktu istirahat di antara musim-musim yang menghasilkan untuk mengumpulkan bahan gizi dan bersiap-siap untuk datangnya musim pertumbuhan. Dan Allah lah yang menentukan musim-musim dalam setiap tahun. Ya, Allah lah yang menciptakan perbedaan cuaca, baik itu tropis atau Antartika, baik itu lautan atau pegunungan. Ya, suasana di pegunungan, di lautan itu berbeda. Ya, dan semua yang ada di dunia ini selalu berubah. Segala sesuatu di bumi ini ada musimnya. Segala hal berubah. Musim yang kurang baik bisa terjadi, tetapi akan berubah dengan musim yang baik. Tidak ada yang permanen di dunia ini. Selalu ada akhir dalam setiap musim. Pengkhotbah 3 ayat 7 sampai 8. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8, Salomo menuliskan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu merombak, tapi ada waktu juga untuk membangun. Ada waktu menangis, tapi ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, tetapi juga ada waktu untuk menari. Ya. Ada waktu untuk membuang batu, ada juga waktu untuk mengumpulkan ya batu juga. Ya, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu membiarkan rugi ya. Nah, jadi semuanya itu ada waktunya dan hal-hal lainnya. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Demikian pula ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi dikatakan. Tetapi ada juga waktu untuk membenci. Ada waktu ada waktu perang, ada waktu damai. Ya, kita melihat berarti ada dua kriteria atau ada dua
kondisi di mana yang satu membuat kita bersuka cita, di kondisi lain inilah waktu-waktu krisis. Jadi kita tidak bisa hanya ingin dalam satu kondisi yaitu sukacita, tetapi kita mengabaikan krisis. Ya, Allah yang mengatur musim-musim yang selalu berubah di bumi dan di dalam kehidupan kita. Dan ketika dia melakukan itu, dia tahu apa yang sedang dilakukannya dan ingin umatnya memahami bahwa mereka tidak perlu khawatir tentang kehidupan mereka karena Allah memegang kendali atas seluruh perubahan. Yusuf sangat memahami masalah ini. Dia katakan di dalam Kejadian 50 ayat 20. Dia katakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Apa yang terjadi? Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, kita lihat di dalam Kejadian 37, 38 sampai 47 itu adalah satu kisah Yusuf. Yusuf sudah mengalami bagaimana perubahan musim di dalam kehidupannya. Masa kecil yang bahagia bersama ayahnya sebagai anak kesayangan yang sangat diperhatikan, yang sangat disayangi, dibuatkan jubah yang indah. Tetapi ada masa ketika dia langsung dilempar ke dalam sumur. Ya, karena sebelumnya kakak-kakaknya merasa iri karena Yusuf ini lebih disayangi dari semua. Dan akhirnya mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf. Tetapi berubah pikiran dan dilemparkan ke dalam sumur. Kemudian dijual ke orang Midian ya, sebagai seorang budak. Dari orang yang begitu disayangi, begitu diperhatikan oleh ayahnya. Sekarang dia harus mengalami musim sebagai budak. Nah, ketika itu Yusuf juga disayangi ya oleh Potifar, kepala pegawai istana. Tetapi musim itu segera berlalu karena istri Potifar memfitnah dia. Sebab Yusuf ya menolak rayuannya dan akhirnya dipenjara. Ya, suatu musim yang kembali dia rasakan buruk dalam kehidupannya. Tetapi begitu cepat dia juga menjadi orang kepercayaan kepala penjara dan mengartikan mimpi juru roti dan juru minuman raja yang dipenjara. Ya. Setelah itu apa yang terjadi? Dia dilupakan oleh juru minuman raja yang diangkat kembali menjadi juru minuman raja. Walaupun Yusuf sudah katakan kalau engkau nanti sudah kembali kepada kedudukanmu, jangan lupakan aku. Tapi dia dilupakan. Sampai akhirnya Yusuf menjadi orang kedua di Mesir sebagai mangku bumi yang mengatur persiapan menghadapi masa kelaparan di Mesir karena mengartikan mimpi Firaun. Ya, kita bisa melihat bagaimana ya Yusuf ini diberikan ya satu hikmat oleh Tuhan ya sehingga Yusuf bisa menjadi orang kepercayaan dari Firaun karena memang tidak ada lagi orang yang bisa ya mengatasi musim-musim yang akan terjadi dalam atau yang terjadi di Mesir ini. Yang terakhir Yusuf ya dalam kedudukannya sebagai mangku bumi, dia bisa memelihara bangsa Israel ya, bangsanya. Dia bertemu kembali dengan Yakub ayahnya setelah sekian lama berpisah karena Yakub tahu bahwa yang Yakub tahu adalah Yusuf sudah meninggal. Dan akhirnya Yakub bisa berbicara kepada Yusuf, sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Ya. Nah, Yusuf juga memikirkan keluarganya ketika Yusuf memanggil keluarganya ya di dalam
Kejadian ya pasal ke-46 ya ayat 30 tadi katakan bahwa Israel sudah puas setelah melihat Yusuf. Kemudian Yusuf kembali berkata kepada seluruh saudaranya. Ya 31 katakan supaya saudaranya itu juga bisa diterima ya oleh Firaun. Maka Yusuf bilang, aku akan menghadap Firaun, memberitahukan kepadanya bahwa saudara-saudaraku, keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Ya dia gembala, mereka gembala domba, memelihara ternak. Ya kemudian dia juga memberitahu kepada saudara-saudaranya untuk mengatakan kepada Firaun bahwa mereka adalah gembala domba. Supaya apa? Supaya mereka boleh tinggal di tanah Gosen, tanah yang paling baik di Mesir, tanah yang paling subur. Kenapa? Karena mereka harus berpisah, tidak boleh bersama-sama dengan orang Mesir. Peternak atau penggembala adalah suatu pekerjaan yang tidak boleh atau yang hina ya di Mesir, dianggap hina di Mesir. Nah, Paulus melihat juga kebaikan Tuhan dalam setiap musim kehidupannya. Dan dia juga melihat bagaimana Yusuf juga merasakan itu. Dan Paulus mengatakan di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, selama di Mesir, Tuhan menyertai Yusuf. Kejadian 39 ayat 2 katakan Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ayat 21 dikatakan juga Tuhan menyertai Yusuf, melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Selalu di dalam setiap musim kehidupan, terutama musim ketika boleh dikatakan itu musim yang terberat, yang sulit bagi Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan membuat setiap pekerjaannya berhasil. Tuhan membuat Yusuf menjadi orang kesayangan. Ya, inilah yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Semua kebaikan diberikan kepada Yusuf. Kita bisa melihat bagaimana Yusuf menjadi seorang manajer yang ulung. Ya. Ketika Yusuf diangkat oleh Firaun untuk menjadi atau mengepalai, mengurus, mengelola apa yang dikatakan oleh Yusuf seharusnya dilakukan oleh Firaun. Maka Yusuf segera membuat rencana strategis yang luar biasa. Nih, ciri manajer yang ulung. Membuat rencana strategis yang luar biasa untuk mengatasi masalah yang akan datang. Kita lihat di dalam Kejadian 41 ayat 34. Baiklah juga Tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik. Kemudian memungut 1/5 hasil tanah Mesir, kemudian menimbun gandum. Ya. Jadi Yusuf sudah merencanakan apa yang harus dilakukan oleh Firaun, oleh orang-orang Mesir, supaya mereka bisa mengatasi masalah yang akan terjadi, yaitu kelaparan yang akan terjadi. Ya, kita tahu mimpi Firaun bahwa 7 tahun akan terjadi kelimpahan dan 7 tahun akan terjadi masa kelaparan. Akhirnya sebagai seorang yang luar biasa, mempunyai hikmat, Yusuf segera membuat rencana strategis yang luar biasa. Yusuf dipromosikan karena kemampuan potensialnya untuk mengelola krisis. Dia tahu apa yang harus dilakukan untuk menghadapi krisis inilah yang dikatakan manajemen krisis yang dia kuasai. Dikatakan ayat 37, ya Kejadian 41, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Kemudian ayat 39 katakan, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Yusuf membuat Firaun juga
tahu bahwa Allah lah yang memberitahukan segala sesuatunya kepadanya. Sehingga dikatakan tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ya, Yusuf akhirnya ditempatkan menjadi orang kedua setelah Firaun. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Itu yang dikatakan oleh Firaun. Yusuf dipromosikan juga karena memiliki jiwa melayani. Kita bisa melihat kepala pegawai raja itu menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Ya, ini dikatakan Kejadian 40 ayat 4. Jadi kepala, ya, pengawal raja itu menempatkan Yusuf untuk bisa melayani orang-orang yang ada di penjara juga. Ya, jadi Yusuf dikenal sebagai orang yang memiliki jiwa melayani. Bagaimana orang bisa memiliki jiwa melayani? Dia memperhatikan, dia berempati, dia memberikan kekuatan. Lihat, ketika Yusuf satu pagi bangun tidur di penjara, dia melihat dua orang, ya, yaitu juru minuman, juru makanan raja yang dipenjara bersama-sama dia. Dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Kejadian 40 ayat 6. Kemudian ayat 7-nya dikatakan, ia bertanya kepada pegawainya. Ada empati, dia bertanya. Dan dia menguatkan. Ayat 8 dikatakan, lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Kenapa? Mereka lagi bingung. Apa sih arti mimpinya? Mereka tidak tahu apa yang arti dari mimpi mereka. Tetapi Yusuf katakan bahwa Allah yang menerangkan arti mimpi itu memberikan kembali kekuatan buat kedua orang ini. Nah, lihat, setelah lewat 2 tahun Yusuf ya ditinggalkan, dan betul ya apa yang dijelaskan mimpi si juru minuman dan juru makanan itu. Ya, terjadilah Firaun bermimpi. Kemudian Yusuf dipanggil. Setelah si juru minuman itu ingat, dia bisa bebas. Dan dia tahu akan bebas karena Yusuf menjelaskan arti mimpinya. Dikatakan dalam Kejadian 41 ayat 1, setelah lewat 2 tahun lamanya bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Kemudian ayat 16, Yusuf menyaut Firaun, sudah dipanggil. Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Dia memberikan kekuatan kepada Firaun bahwa Allah yang akan memberikan ya kesejahteraan. Ya, Allah yang akan menolong Firaun yang melalui mimpinya. Bukan hanya rencana yang Yusuf tahu betul, ya, rencana strategis yang ulung, tetapi dia juga melakukan ini yang kedua. Dia melakukan tindakan-tindakan untuk bisa menyelamatkan orang Mesir. Yang pertama apa yang dilakukan? Menjelajahi seluruh tanah Mesir, mengenali para pengelola pertanian. Dia juga belajar melihat lokasi, melihat kondisi ladang, melihat kondisi tanaman, kemudian kondisi jalan, kemudian alat transportasinya. Dan setelah itu, dia benar-benar bekerja dengan sangat detail dan rajin. Ya, Yusuf waktu itu berumur 30 tahun dikatakan. Ya, ketika ia menghadap Firaun. Dan dia pergi mengelilingi seluruh tanah Mesir. Kejadian 41 ayat 46. Ayat 49 dikatakan juga setelah itu, demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Sangat banyak. Sehingga orang berhenti menghitungnya karena tidak terhitung lagi. Luar biasa. Dia bukan hanya ahli strategi, tetapi dia juga melakukan ya segala yang direncanakannya menjadi satu kenyataan. Dia melayani, membuat Firaun menjadi kaya. Ini berarti dia melakukan kewajibannya dengan benar karena dia dipercaya oleh Firaun. Ya, ayat 14
Dikatakan dalam Kejadian 41, maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir setelah orang Mesir kehabisan bahan makanan. Kemudian Yusuf membawanya ya ke istana Firaun. Dia memperkaya ya Firaun. Setelah uang rakyat habis, Yusuf juga mengatakan, berilah ternakmu, maka akan ya aku berikan makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu, itu ayat 16. Kemudian ayat 20. Ya, setelah habis lagi, ternaknya juga habis, bahan habis. Akhirnya Yusuf membeli tanah, segala tanah orang Mesir untuk Firaun, ayat 20. Lihat ayat 21. Akhirnya rakyat itu juga diperhambakan ya di tanah Mesir, menjadi hamba Firaun. Luar biasa. Ya, Yusuf itu hanya membedakan ya imam di Firaun, karena memang imam-imam adalah kewajiban ya raja untuk memberikan tunjangan kepada mereka, dan mereka tetap memiliki tanah. Luar biasa saudara, dia memelihara juga memperlakukan rakyat Mesir dengan sangat bijaksana sehingga rakyat tunduk secara sukarela. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, Kejadian 47 ayat 23, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Luar biasa saudara, diatur juga supaya orang-orang Mesir ini tidak hanya menerima ya sesuatu dari Firaun, makanan dari Firaun, tetapi dia juga harus menabur benih sebagai hamba Firaun. Dan kemudian apa? Hasilnya itu harus diberikan 1/5 bagian itu milik Firaun kepada Firaun. Kemudian 4 bagian untuk apa? Untuk benih lagi di ladangnya, untuk menjadi makanan mereka, ya makanan rakyat Mesir, ya untuk seluruh ya keluarga, seluruh anggota keluarga mereka diperhatikan. Ya itu ayat 47. Ayat 24 ya. Kemudian ayat 25, lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan ya terus menerus di Mesir sampai sekarang. Hanya tanah imam yang tidak menjadi milik Firaun. Ya. Itu Kejadian 47 ayat 23 sampai 26. Ya, Yusuf hidup melampaui musim. Bagaimana dia bisa hidup melampaui musim? Bagaimana caranya? Pertama, dia menerima dan mengerti visi yang jelas, dan dia terima itu dengan iman. Kejadian 37 ayat 6, ketika dia masih muda, dikatakan, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kuimpikan itu. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas. Mimpi yang kedua dikatakan ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Dia melihat inilah visi yang Tuhan berikan kepadanya, supaya dia menjadi pemimpin atas keluarganya. Dan dia katakan, dia imani bahwa mimpi ini akan jadi. Seperti yang dikatakan kepada Firaun, yang juga 2 kali bermimpi. Kejadian 41 ayat 32 katakan, sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun. Berarti hal itu telah ditetapkan Allah, dan Allah akan segera melakukannya. Dia tahu mimpinya juga akan segera terjadi dalam kehidupannya. Walaupun ternyata dia harus mengalami banyak musim dalam kehidupannya. Saudaraku, pertahanan kita akan tergantung pada pondasi hidup kita. Apa itu? Iman. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4.
Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Yusuf dalam menghadapi musim-musim yang kurang baik dalam hidupnya, dia tetap beriman. Maka dia bisa mengalahkan musim-musim yang tidak baik itu. Dikatakan iman kita bisa timbul. Itu karena kita mendengar firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Matius 7 ayat 24 dan 25 dikatakan ayat 24 ini, orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, di mana ketika turun hujan dan datang banjir, angin juga melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab dia didirikan di atas batu. Pondasi kehidupan kita haruslah iman yang kuat. Itulah pondasi, seperti kita mendirikan rumah kita di atas batu. Firman Tuhan akan memperbaharui kehidupan dan terutama pikiran kita. Dikatakan ayat Efesus 4 ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24 katakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran, itu firman Tuhan, dan kekudusan yang sesungguhnya. Roma 12 ayat 2 merupakan anjuran ya dari Paulus. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan bodimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kehendak Allah kita bisa ketahui dalam firman Tuhan. Ya, selain itu pengalaman hidup, pengalaman melalui berbagai macam perubahan musim juga akan membuat kita berubah atau merubah pola pikir kita, terutama ketika kita mengenal firman Tuhan. Ya. Dikatakan di sini, ketika Yusuf bermimpi, diceritakan kepada saudara-saudaranya, dan mimpinya itu membuat saudaranya makin benci kepadanya. Kita tahu mungkin Yusuf ya karena masih kecil, ya dia menceritakan memang apa adanya, tetapi mungkin dengan gaya ya yang bisa membuat orang yang melihatnya itu menjadi sakit hati. Apalagi Yusuf memang disayang oleh Yakub. Kemudian kita tahu memang ya, kebencian ini muncul memang ketika Israel membedakan dia, memperlakukan secara istimewa, membuatkan jubahnya. Ya memang wajar, karena inilah anak yang diinginkan dari istri yang dia kasihi. Ya, benci mereka, ya saudara-saudaranya benci kepada Yusuf dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Sebetulnya Yusuf harus tahu ya kondisi ini, tapi dia cerita dengan seenaknya. Ya memang wajar lah ya, karena Yusuf masih muda, waktu itu 17 tahun. Dan bukan itu saja, Yusuf membuat mereka makin membenci dirinya. Karena apa? Karena Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Kejadian 37 ayat 2. Jadi Yusuf ya orang yang kalau dibilang itu ya orang yang apa ya, pepelegeg gitu ya kalau orang sudah bilang. Nah saudara, tetapi berbeda ketika dia sudah mengalami banyak musim. Ya di dalam Kejadian 50 ayat 15, ketika saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan ya semua atau sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Ya karena Yusuf tahu bahwa saudara-saudaranya itu sangat membenci dia, ingin membunuh dia. Ya kemudian ayat 16, 17, ya 17 ayat 16 mereka saudaranya itu tidak mau datang kepada Yusuf, tapi menyampaikan pesan ini kepada seseorang untuk menyampaikannya kepada Yusuf. Ya. Katanya ada pesan dari ayahnya. Ya, tetap harus begini, harus mengampunilah kesalahan saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf menangis mendengar itu. Berbeda hatinya. Dia menangis karena ketakutan saudaranya.
Dan bahkan dikatakan, ya saudaranya ketakutan ketika ayah mereka meninggal. Sehingga mereka menyuruh seseorang untuk menyampaikan pesan kepada Yusuf, bahwa pesan ayahnya adalah supaya mereka itu diampuni dosa-dosanya, diampuni kesalahan yang telah dibuat ya oleh saudara-saudaranya. Tapi apa yang terjadi? Yusuf menangis. Ya, ayat 17 katakan, menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Kemudian akhirnya ayat 18, saudaranya datang dan dia katakan, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata ayat 19, jangan takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang, ya tadi ayat yang sudah kita baca, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ada satu rencana indah dalam kehidupan Yusuf, walaupun Yusuf harus mengalami dulu berbagai macam musim dalam kehidupannya. Musim-musim yang terutama musim-musim yang buruk, yang sangat menyedihkan. Dan ayat 21, jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Dulu, sebelum mengalami banyak musim buruk dalam kehidupannya, Yusuf ya mungkin peteteng ya, kalau orang dibilang ya, menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya sehingga lebih dibenci oleh saudara-saudaranya. Tetapi setelah mengalami banyak musim dalam kehidupannya, Yusuf akhirnya berubah. Dia menangis. Dia mau mengampuni. Ya, musim-musim akan memberikan dorongan untuk merencanakan masa depan. Oleh sebab itu jangan memberikan tanggapan permanen terhadap masalah yang sementara. Inilah yang dikenal atau dialami, yang diketahui oleh Yusuf. Selama bumi masih ada, akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kejadian 8 ayat 22 katakan. Ya, jadi Yusuf mengerti bahwa semua akan berlalu dan semua itu akhirnya akan membawa kebaikan dalam kehidupannya. Nah, tidak cukup hanya beriman saja. Supaya tidak mati, iman harus disertai perbuatan. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan. Perbuatan adalah mati. Nah, dikatakan juga, ya, kalau kita mau menjadi orang yang hidup atau apa yang kita pikirkan, apa yang akan kita harapkan itu bisa terjadi, biarlah kita melakukan iman kita itu, ya, dengan perbuatan kita. Jika kita percaya bahwa Allah akan membantu kita melalui musim krisis, maka mulailah bekerja sambil kita menunggu Allah memberikan pekerjaan yang harus kita lakukan. Ini harus kita lakukan. Dan Yusuf melakukan itu. Dalam penjara dia juga berbuat baik, menjadi orang kesayangan buat kepala penjara. Ketika jadi budak dia juga menjadi orang kesayangan dari Tuhannya. Ya, emang kemudian Tuhannya juga diberkati. Ketika dia jadi di Mesir, ya, menjadi mangku bumi, dia juga memperkaya Firaun. Ya, Allah akan mempersiapkan kita dengan talenta alami. Ya, memang bukan akan, telah mempersiapkan kita dengan talenta alami untuk melakukan sesuatu yang dunia butuhkan. Berbagai pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, masa depan kita bukanlah di luar sana, di suatu tempat di hadapan kita. Tetapi masa depan kita itu ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu biarkan waktu Kristus mengguncangnya keluar. Ambillah, tanamlah dengan iman dan usaha dan nantikanlah perubahan musim. Dan Tuhan katakan bahwa kita akan dijadikan berkat. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat.
Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Pohon di ladang akan memberi buahnya. Dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman, tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Yesaya 34 ayat 26 sampai 28. Ya. Dan yang ketiga, selain iman, perbuatan yang ketiga, bersabar. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Oleh sebab itu bersiaplah untuk pindah dari satu musim ke musim yang lain. Dan inilah kunci kehidupan supaya kita bisa melampaui musim. Yaitu apa? Kita bersiap untuk pindah dari satu musim ke musim yang lain dengan berkat Tuhan. Hiduplah melebihi musim-musim. Ya. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ya, Yakub mau menemui Esau dan dia ingin diberkati Tuhan. Dia tidak akan melepaskan orang yang berkumul, malaikat yang berkumul dengan dia sebelum malaikat itu memberkati dia. Luar biasa. Ingat, Yusuf, kesabaran ini penting. Yusuf bertahan 13 tahun. Ketika Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, umurnya 17 tahun. Ya, tadi kita lihat. Dan Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Raja Mesir. Ya, 13 tahun, bukan waktu yang sebentar. Ya. Dan Allah kita, Allah yang Yusuf sembah, Dialah Allah satu-satunya yang tidak berubah. Musim boleh berubah, tetapi Dia tidak pernah berubah. Ibrani 1 ayat 11 dan 12 katakan, semua akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah. Akan engkau gulungkan mereka. Dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Ibrani 13 ayat 8 katakan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Ya, hanya Allah yang tidak berubah. Baik pribadinya kasih. Demikian juga dengan kuasa dan janji-janjinya. Saudaraku, kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Yusuf ini. Ketika kita mengalami musim-musim yang kurang baik dalam kehidupan kita. Ingatlah, Allah yang pasti akan memberikan sesuatu yang baik buat kita. Visi sudah Tuhan berikan. Kemampuan, talenta Tuhan juga sudah berikan buat kita. Tetaplah bekerja, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Berserahlah pada Tuhan. Taruhlah iman kita. Jadikanlah itu pondasi dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa melampaui musim. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan yang telah membayarkan firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita mengangkat sebuah pujian yang berjudul Semusim Berlalu. Lihat
Shalom. Haleluya. Selamat pagi. Puji nama Tuhan. Hari ini kita bisa menikmati firman Tuhan. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Yusak. Puji nama Tuhan, kita merasa ada berkat Tuhan tersendiri kalau kita di ibadah raya ini merasakan, menyambut dengan kesungguhan hati. Firman Tuhan itu menjadi rema di dalam kehidupan kita, dan kita bisa berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Kita terus berdoa buat pekerjaan Tuhan di GPP Sejahtera. Kita terus berdoa buat saudara kita yang sakit. Ya, kita ikut empati, ikut merasakan bagaimana kesedihan keluarga yang saat ini sedang melihat keluarganya, istrinya, anaknya yang sakit dan belum sembuh juga, walaupun sudah bolak-balik ke rumah sakit. Kita semua terus dukung dalam doa, mohon kepada Tuhan, belas kasihan Tuhan turun, mujizat Tuhan terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami boleh menikmati sabda kebenaran firman-Mu, Tuhan pakai hamba-Mu Bapak Yusak untuk menjadi alat saluran berkat-Mu. Kau tambah-tambahkan hikmat dan juga pewahyuan yang daripada-Mu ya Bapa. Engkau juga memberkati Sasa yang memimpin puji-pujian pagi hari ini untuk membawa jemaat Tuhan, para pemirsa masuk ke hadirat Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Ya Tuhan, biarlah pujian ini boleh naik ke hadirat-Mu menjadi dupa yang berbau harum yang menyukakan hati Tuhan. Kami percaya di saat kami memuji Tuhan, Roh Tuhan bekerja. Roh Tuhan melawat umat Tuhan yang saat ini menderita dalam keadaan sakit penyakit. Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Tolong Tuhan, buat ibu minum. Darah Yesus menyucikan, menyembuhkan ibu minum. Pakai para dokter, para medis, semua obat-obatan, radioterapinya supaya berjalan lancar dan terjadi kesembuhan ilahi buat ibu minum. Begitu juga Bapak Ulifaim, Tuhan jamah ginjalnya, sembuhkan Bapak. Engkau sanggup mengangkat ginjal yang sakit ini, yang rusak ini, diganti dengan ginjal yang baru. Engkau juga melawat Ekel Tuhan, jamah Ekel Tuhan, nyatakan kasih. Engkau melihat kesungguhan, kesetiaan Bapak Tiara dan Ibu Koni dan keluarga besarnya dalam melayani Engkau. Tuhan, tolong Tuhan, nyatakan kasih. Kau beri kekuatan, kesehatan buat Bapak Tiara, Ibu Koni, Bapak Hasan Tajul, juga Cynthia, juga ponakan-ponakannya. Kau memberi kekuatan juga buat istri Bapak Limpain, Ibu Yohana, Bapak Lejuk yang terus berserah, bersandar dan memohon kasih-Mu yang begitu besar itu. Tuhan, Kau menjamah Tuhan Niko di Purwakarta. Jamah Tuhan, berikan dia kemajuan supaya ada perubahan terjadi buat keluarga Bapak Dr. Hari ini Tuhan. Engkau juga menjamah Pak Daeng, di mana bulan April nanti dia akan dioperasi mukanya. Tuhan, tolong pakai para dokter, para medis sebagai sarana kesembuhan-Mu ya Tuhan. Engkau juga jamah putranya yang saat ini juga ada di rumah sakit, yaitu Benny, yang kena tipes dan liver. Belas kasihan-Mu Tuhan turun buat anak Benny ini, biar mata rohaninya tertuju kepada-Mu, memandang Engkau Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sehati, kami sepakat. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, darah Yesus, saudara kami yang sakit pagi hari ini dijamah, disembuhkan. Haleluya. Dan lawan juga mereka yang dalam kelemahan, yang dalam menghadapi masalah persoalan. Tuhan, tolong berikan jalan keluar.
Tuhan memberkati buat jemaatmu, para pemirsa juga mungkin Tuhan sedang dalam keadaan keuangannya sedang menipis karena situasi pandemi yang belum usai ini. Tuhan tolong Tuhan, berikan mereka terobosan-terobosan baru. Kami juga berdoa buat anak-anak remaja dan sekolah minggu yang saat ini sedang menghadapi ujian sebentar lagi, baik yang SD, yang SMP, yang SMA, maupun yang pemuda-pemudi yang masih kuliah. Tuhan campur tangan memberkati, memberi hikmat akal budi kepandaian yang daripadamu. Bagaimana Daniel 1 ayat 20, orang-orang yang takut akan Tuhan diberi hikmat 10 kali lipat daripada orang-orang berilmu. Janjimu ya dan amin. Dan memberkati orang tua mereka dalam menyediakan dana biaya buat putra-putrinya dalam bersekolah. Kami percaya Tuhan membukakan tingkat-tingkat langit, mencurahkan berkat-Mu bagi seluruh jemaat Tuhan GPP Sejahtera, seluruh pemirsa yang mengikuti ibadah raya pagi hari ini. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan, berkati terus pekerjaan Tuhan GPP Sejahtera. Pakai terus hamba-Mu Bapak Gembala, Bapak Pendeta Herman Biarja menjadi alat saluran berkat-Mu untuk mendewasakan jemaat Tuhan GPP Sejahtera. Berkati seluruh tim pemuji, tim pemusik. Berkati juga keluarga Bapak Yusuf yang Engkau pakai untuk sarana dalam menayangkan ibadah online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini semata-mata hanya berkat pertolongan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga memberkati para donatur, para jemaat Tuhan yang Kau pakai untuk menyalurkan berkat-berkat buat pekerjaan Tuhan GPP Sejahtera. Kau memberkati juga bendahara, sekretaris, Kau memberkati pendoa-pendoa Tuhan yang tidak kelihatan di GPP Sejahtera ini Tuhan. Terus berdoa untuk pekerjaan di tempat ini, berdoa terus untuk bangsa dan negara. Dan Kau memberkati bangsa dan negara Indonesia. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pejabat-pejabat pusat maupun daerah, para menteri-menteri. Berikan hikmat yang daripada-Mu, berikan hati yang takut akan Tuhan, berikan hati pikiran hanya mementingkan masyarakat Indonesia, supaya ekonomi bangsa kami dipulihkan, supaya bangsa ini aman dan tentram dan damai. Kami juga berdoa buat saudara kami yang terkena bencana alam akhir-akhir ini, tanah longsor, banjir, puting beliung, badai yang menimpa rumah-rumah mereka, yang menimpa keluarga-keluarga mereka. Dan pakai Basarnas, pakai TNI dan Polri untuk membantu, bahkan pemerintah setempat supaya lekas bertindak dalam menangani bencana ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pakai terus para dokter, para medis sebagai garda di depan dalam menanggulangi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Kau akhir-akhir ini makin menurun, dan mulai Tuhan dinyatakan endemi. Kami percaya itulah karya Tuhan bagi negara dan bangsa ini, karena Engkau mengasihi bangsa kami. Tuhan, kami juga berdoa buat negara-negara lain, Tuhan, terlebih juga buat Ukraina dan Soviet yang sedang terus berperang. Tuhan, tolong berikan hati yang saling mengasihi, hati yang damai Tuhan, supaya ada pertemuan para pemimpin-pemimpin mereka untuk menuju jalan damai. Karena sudah banyak korban-korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak. Mari Tuhan tolong supaya negara ini aman, bangsa-bangsa juga aman. Bahkan corona juga Engkau angkat dari seluruh negeri-negeri yang lain Tuhan, supaya semua dalam keadaan aman, kondusif dan pulih kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan lupa persembahkan persembahan saudara untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati, dan waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala untuk tutup dan doa berkat. Shalom, selamat hari Minggu. Jangan lupa protokol kesehatan, pakai masker saudara. Amin. Mari kita mengangkat
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur.